Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam yang masih menjadikan kita tergolong orang-orang yang menjalankan perintahnya, menuntut ilmu, menjadi orang yang berpendidikan dan memiliki pengetahuan. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Nabi akhir zaman, dan merupakan guru kita. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, dalam video pembelajaran kali ini Bapak akan membawakan pengantar mata pelajaran fikih untuk kelas 11 Madrasah Aliyah. Pengantar ini akan menjadi wawasan secara global sebelum kita benar-benar membahas fikih secara bab per bab. Langsung saja Bapak akan mengingatkan kembali perkara apa itu fikih dan apa saja fikih, bab fikih yang akan kita pelajari di kelas 11 ini. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya agama Islam yang kita anut ini memiliki dua unsur utama. Yang pertama unsur akidah atau kepercayaan, dan yang kedua adalah unsur syariah atau peraturan. Unsur akidah ialah berkenaan dengan kepercayaan kita sebagai orang Islam. Anak-anakku, kita orang Islam kita percaya pada Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang tunggal, tidak ada Tuhan selain Beliau. Dan kita orang Islam percaya kepada seorang Nabi terakhir untuk akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita orang Islam percaya kepada Al-Quran, kitab suci bagi umat Islam, tapi juga menjadi petunjuk bagi umat manusia hingga akhir zaman. Itu unsur pertama dalam agama kita, agama Islam, yaitu akidah. Unsur yang kedua yaitu syariah Islam, ialah peraturan dalam Islam untuk mengatur orang Islam dalam kehidupannya sebagai orang Islam. Jadi syariah unsur yang kedua ini ialah peraturan menjadi orang Islam, seperti peraturan tentang sholat, peraturan tentang zakat, puasa, haji, menutup aurat, berjual beli, pernikahan, dan lain sebagainya. Jadi seseorang untuk disebut orang Islam, maka ia harus menganut dua hal tadi. Pertama, dia harus berakidah Islam, dan dia harus bersyariah Islam. Anak-anakku, kita orang Islam, maka dua hal tadi, yaitu akidah dan syariah, harus kita anut. Jangan hanya salah satunya saja. Pembahasan tentang akidah kepercayaan ini kita pelajari dari mata pelajaran akidah. Di MAN atau di Madrasah Aliyah itu ada pelajaran akidah akhlak. Kalau di pondok-pondok pesantren biasanya dipelajari dalam pelajaran tauhid. Adapun pembahasan tentang syariah, peraturan Islam, dibahas dalam mata pelajaran fikih yang kita pelajari, dan dibahas terpisah dari pembahasan akidah. Jadi ada mata pelajaran akidah, itu terkait dengan unsur pertama, akidah kepercayaan, dan ada mata pelajaran fikih untuk terkait unsur yang kedua, yaitu peraturan dalam Islam. Secara ringkas diartikan fikih adalah pelajaran untuk memahami syariah Islam atau aturan-aturan dalam Islam itu. Jadi fikih ini yang kita pelajari, yang kalian pelajari dari kelas 10, itu mempelajari aturan-aturan dalam Islam. Kalian belajar tata cara sholat, kalian belajar tata cara puasa, berzakat, haji, dan lain sebagainya itu. Nah, belajar itu semua dalam mata pelajaran fikih.
macam-macam fikih anak-anakku. Aturan-aturan yang ada di dalam agama Islam itu kita pelajari dalam beberapa bab fikih. Nah, yang perlu kalian tahu, ada namanya fikih ibadah. Fikih ibadah ini aturan agama Islam menyangkut dengan cara menyembah Allah. Jadi ketika kita ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau adalah Tuhan kita, menciptakan alam semesta, maka tata cara pengagungan kepada beliau diatur dalam fikih ibadah. Kita belajar tata cara sholat. Sholat ini rukun dan sahnya seperti apa, membatalkan sholat seperti apa. Puasa, bagaimana kita puasa, niatnya seperti apa, rukunnya seperti apa. Berzikir kepada Allah, apa-apa saja yang harus dilakukan dan seterusnya. Itu diatur dalam fikih ibadah. Ada namanya fikih muamalah anak-anakku. Ini aturan agama Islam menyangkut tata cara berjual beli atau bertransaksi dengan orang lain. Jadi agama Islam mengatur juga dalam masalah transaksi, jual beli kah, atau hutang piutang, atau pinjam meminjam, atau ketemu barang di jalan, apakah barang yang di jalan itu langsung kita ambil ataukah bagaimana. Nah, itu semua diatur oleh agama Islam dan kita pelajari dalam bab fikih muamalah. Ada lagi namanya fikih munakahat anak-anakku. Ini aturan agama Islam menyangkut tata cara pernikahan dan berkeluarga. Nanti kalau kalian sudah besar dan ingin berkeluarga, maka kalian harus dan wajib belajar fikih munakahat agar tahu apa-apa saja yang diatur oleh agama kita untuk kita terkait pernikahan dan keluarga. Yang berikutnya anakku ada fikih jinayah. Fikih jinayah ini bercerita tentang aturan agama Islam menyangkut tata cara penyelesaian tindak pidana kejahatan. Jadi ketika kita menemukan tindak pidana kejahatan, maka bagaimanakah aturannya? Nah, ini diatur dan kita pelajari dalam bab fikih jinayah. Berikutnya anakku ada namanya fikih siasah. Fikih siasah ini menyangkut tata cara mengurusi negara dan pemerintahan. Jadi saking hebatnya agama kita ini untuk mengurusi negara dan pemerintahan ini juga ada aturan-aturan yang dipedomani atau diarahkan oleh agama kita, dan itu dibahas dalam bab fikih siasah. Kemudian anak-anakku ada namanya fikih adab. Fikih adab ini ialah bercerita tentang aturan agama Islam menyangkut tata cara berperilaku sehari-hari kita. Kita anak-anak orang Islam, anak-anakku, kita muslim muslimah, maka kita harus sopan dalam berbicara dan bertingkah laku. Kita harus jujur, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh berbohong, kita tidak boleh zolim, menganiaya orang lain, dan termasuk pula dengan cara berpakaian anak-anakku. Orang Islam laki-laki seperti apa pakaiannya, orang Islam perempuan seperti apa pakaiannya, maka ini kita pelajari nanti di fikih adab. Ya, bahwasanya Islam itu sangat komprehensif, atau bahasa lainnya sangat kompleks, sangat banyak aturan-aturannya sebagai resiko kita beragama Islam. Tadi dijelaskan di atas anak-anakku, ketika kita menjadi orang Islam, maka kita harus punya dua unsur, yaitu kita memiliki kepercayaan dan yang kedua kita mengikuti aturan. Ini adalah macam-macam bab fikih anak-anakku. Masih ada yang lain. Ini hanya Bapak ucapkan bahwasanya agama kita, agama Islam ini sangat hebat karena diturunkan oleh Allah yang Maha Kuasa, Tuhan kita sendiri, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Yang diatur oleh agama Islam ini mulai dari bangun tidur anak-anakku sampai kamu tidur lagi, itu ada aturan-aturannya. Mulai dari urusan kamar mandi, kamu masuk kamar mandi pakai kaki kiri,
keluarnya pakai kaki kanan, itu kan diatur oleh agama kita. Dari perkara kamar mandi sampai perkara bernegara anak-anakku, sampai urusan yang besar menjadi seorang presiden atau raja atau khalifah, kepemimpinan sebuah negara, itu ada aturannya. Bagaimanakah mengatur distribusi barang, ekonomi Islam, bagaimanakah mengangkat pemimpin, bagaimanakah mengatur tata ruang kota dan lain sebagainya. Itu semua diatur atau mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati Allah, di kelas 11 ini kalian akan belajar beberapa bab dari beberapa bab fikih. Sebab akan sebagai ringkasannya adalah bab yang di antara bab yang akan kalian pelajari adalah fikih jinayah. Tadi Bapak sebutkan di atas bahwa fikih jinayah ini bercerita tentang aturan agama kita menyangkut menyelesaikan tindak pidana kejahatan. Seperti pembunuhan anak-anakku, ada penganiayaan, ada perzinahan, ada menuduh orang berzina, ada mabuk-mabukan minuman keras, pencurian, perampokan, pemberontakan dan peradilan. Itu semua aturan-aturannya diatur oleh agama kita dan kita pelajari dalam bab fikih jinayah. Misalkan nanti kita bertanya-tanya, boleh nggak kalau kita ketemu pencuri lalu kita pukuli rame-rame? Ya tentu nggak boleh nak ya. Nah ini juga diatur dalam agama kita nak. Kita nggak boleh main hakim sendiri, orang Islam nggak boleh main hakim sendiri. Kalau kita ketemu kejahatan maka kita laporkan kepada orang yang pihak-pihak yang berwenang. Yang berikutnya anak-anakku, kalian akan belajar di fikih di kelas 11 ini tentang fikih munakahat. Ya tadi ya, tentang pernikahan dan berkeluarga. Seperti tata cara melamar, yang laki-laki melamar perempuan seperti apa aturannya. Nanti terus juga Bapak akan singgung tentang pacaran anak-anakku. Kalau kalian masih pacaran, berhentilah anak-anakku karena itu dilarang oleh agama kita. Dalam fikih munakahat, dalam agama kita anak-anakku, kita dilarang untuk memiliki hubungan dengan lawan jenis di luar pernikahan. Maka tidak dikenal namanya pacaran. Kembali lagi tadi dalam fikih munakahat ini tata cara melamar, terus mengenai mahar ya, terus ada istilah mahram, syarat rukun nikah dan hak kewajiban sebagai suami istri. Kewajiban terus ada juga bicara tentang perceraian. Semua hal-hal tadi yang berkaitan dengan pernikahan dan berkeluarga itu kita pelajari dalam bab fikih munakahat insyaallah nak ya. Dan yang terakhir anak-anakku, di kelas 11 ini kalian akan belajar fikih mawaris. Ini salah satu bab fikih lainnya, aturan agama Islam menyangkut harta warisan. Nah ini bahkan untuk harta warisan anak-anakku diatur oleh agama kita dan kita pelajari dalam fikih mawaris insyaallah di kelas 11 ini. Itu saja dulu yang bisa Bapak sampaikan dalam video pembelajaran ini. Bapak hanya menyampaikan pengantarnya saja di kelas 11 biar menjadi gambaran global bagi kalian. Kira-kira saya belajar apa ya di kelas 11 ini dalam mata pelajaran fikih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak mohon maaf dan Bapak senang sekali bisa berkenalan dengan kalian yang dulunya Bapak belum pernah mengajar kalian. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.